Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Maskur selaku pengampu mata kuliah fikih 2 dan tak lupa teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pernikahan. Kita lanjut saja ke materi. Pengertian nikah dan dasar hukumnya. Pernikahan atau nikah artinya terkumpul dan menyatukan menurut istilah lain juga dapat berarti ijab dan qabul. Nikah yang mengharuskan ditunjukkan untuk melanjutkan pernikahan sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Pernikahan adalah salah satu lembaga menurut Anwar Hardoyo pada tahun 1986. Pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Menurut hukum Islam, tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan yang syah, menciptakan rumah tangga yang bahagia, sakinah yang diliputi oleh rasa damai, tentram, karena dibina oleh rasa cinta dan kasih sayang, sakinah dan juga mawaddah warahmah di dalamnya. Seperti itu. Nikah menurut bahasa mempunyai arti mengumpulkan, menggabungkan, memperjodohkan, dan bersenggam, yaitu menyatukan dua pemikiran dalam satu hubungan. Dalam istilah bahasa Indonesia sering disebut dengan kawin dalam pasal bab 1 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Perkawinan didefinisikan sebagai berikut: ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kelak berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Seperti itu. Pernikahan adalah ikatan batin lahir batin, ya, antara seorang laki-laki dan perempuan dalam satu rumah tangga berdasarkan kepada tuntunan agama. Ada juga yang mengartikan suatu perjanjian atau ijab dan qabul antara laki-laki dan perempuan untuk melanjutkan hubungan badaniyah, ya, sebagai suami istri yang sah, yang menggunakan syariat-syariat dan rukun-rukun yang ditentukan oleh Islam itu sendiri. Seperti itu. Pernikahan merupakan salah satu asas pokok yang hidup terutama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Seperti itu. Lalu tujuan sendiri dari pernikahan itu adalah, menurut hukum Islam, tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan yang syah, menciptakan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, dan meliputi bahwasannya bertujuan untuk menghindarkan diri dari zina dan memperoleh keturunan yang sah. Pernikahan adalah salah satu media untuk mengembangkan keturunan dan menyalurkan untuk melakukan relasi seksualisasi. Untuk itu Allah telah memberikan aturan-aturan dan batasan-batasan untuk menjamin agar pernikahan itu bisa dicapai oleh setiap orang. Al-Quran menunjukkan bahwa cara real dan natural untuk meraih kedamaian dan kepuasan dalam hidup adalah melalui hubungan suami istri yang baik sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW,
yaitu Adam dan Siti Hawa melalui taat tata cara hukum yang realistis dengan baik, maka kedamaian dalam pernikahan dapat tercapai dan terjamin secara nyata karena dalam diri manusia terdapat insting untuk menyukai lawan jenis. Prinsip utama dari pasangan itu, seorang laki-laki dan seorang perempuan harus menikah dan hidup bersama dalam sebuah ikatan pernikahan yang bahagia. Ini diteruskan oleh Hafifah Ahmad Hafifah Ahmad Jawad pada tahun 2002, ya seperti itu. Terus Islam telah menetapkan pentingnya pernikahan yang agung. Pernikahan betul-betul dianjurkan berdasarkan beberapa pijakan agama, moral, dan sosial. Pernikahan dalam Islam dinilai sebagai buah ikatan yang kokoh dan sebuah komitmen yang menyeluruh terhadap hidup masyarakat dan manusia untuk menjadi seorang yang hormat. Pernikahan adalah sebuah janji juga yang diikrarkan oleh pasangan suami istri mereka tersendiri, ya kan? Seperti itu. Dan terhadap Allah Subhanahu wa taala, usaha yang dilakukan oleh masing-masing pasangan suami istri bertujuan untuk memudahkan mereka menemukan memudahkan untuk bahwasannya ya lebih mendekati bahwasannya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Akan menjelaskan hikmah pernikahan. 1. Menghindarkan diri dari zina. 2. Memperbanyak keturunan dan kelestarian hidup. 3. Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling lengkap. 4. Melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan kasih sayang. 5. Menyadari tanggung jawab sebagai suami atau istri sehingga bersemangat dalam bekerja. 6. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak dihalalkan untuknya. 7. Pernikahan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Di dalamnya terdapat faedah yang banyak, antara lain memelihara hak-hak dalam warisan. 8. Saat manusia meninggal, maka terputuslah seluruh amal perbuatannya. Keturunannya lah yang akan menjadi amal jariah darinya. Rukun nikah. Rukun nikah adalah sebagai berikut. 1. Ada calon suami dan ada calon istri. Calon suami dan istri tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah. Di antaranya si wanita yang akan dinikahi oleh si lelaki karena adanya hubungan nasab atau hubungan sepesusuan, atau si wanita dalam masa iddah, atau calon suami atau calon istri memiliki agama yang berbeda. 2. Ada ijab dan qabul. Ijab adalah lafaz yang diucapkan oleh wali yang menggantikan posisi wali. Misalnya dengan mengatakan, aku nikahkan engkau dengan si fulan. Sementara qabul adalah lafaz yang diucapkan oleh suami dengan menyatakan, aku terima pernikahan ini. 3. Wali nikah. Wali nikah terbagi menjadi dua, yaitu wali nikah nasab dan wali nikah hakim. Wali nikah nasab adalah seorang yang menjadi wali berdasarkan hubungan kandung atau saudara. Sedangkan wali nikah hakim adalah wali nikah yang ada karena orang tuanya perempuan sudah meninggal atau pihak orang tua menolak untuk menikahkan anaknya karena berbagai sebab. 4. 2 orang saksi. Saksi adalah orang yang menyaksikan sah atau tidaknya suatu pernikahan. 5. Ada persetujuan dari kedua belah pihak yang menikah. Syarat-syarat nikah sebagai berikut. Syarat untuk calon suami. Syarat untuk calon suami diantaranya beragama Islam, bukan lelaki mahram dengan calon istri, tidak dalam umrah atau haji, tidak memiliki 4 orang istri atau menikah saat menikah,
mengetahui calon istri dan tidak dalam paksaan. Syarat calon istri. Syarat calon istri diantaranya beragama Islam, bukan wanita mahram dengan calon suami, bukan penyuka sesama jenis, tidak dalam ihram atau umroh atau haji, tidak dalam masa iddah, dan tidak sedang dalam posisi istri orang. Syarat wali nikah. Syarat untuk wali nikah diantaranya beragama Islam, laki-laki, sudah balik, tidak perkasa, tidak terpaksa, tidak dalam ihram umrah atau haji, tidak gila dan merdeka. Syarat saksi. Syarat saksi diantaranya berjumlah sekurangnya 2 orang, beragama Islam, laki-laki, berakal balik, memahami ijab dan qabul, melihat, mendengar, dan berbicara adil. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.